Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kafren Kafsis, ketemu lagi ya alhamdulillah di Kata Friday, Kaf Talks on Friday barengan sama gua Dida Maryuda. Jadi siapa tamu hari ini? Kita langsung aja sapa. Ini dia Bro Dimas Seto. Halo Dimas. Halo Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Yang pasti insya Allah ya Kafren Kafsis kita di sini menjalani protokol yang oke banget ya. Ini ada bisa dibilang ada Mika yang membatasi kita dan juga pakai masker. Ya. Bro Dimas, ceritain dong gimana nih? Lagi sibuk apa? Sibuk apa ya? Sibuk ya. So sibuk kali ya Bro ya. Jangan gitu dong. Ya masih lah dengan rutinitas lah ya. Masih ya. Jalanin usaha, Ya. terus olahraga. Kebetulan olahraga juga lagi ada target yang mau dituju. Oh gitu. Ya terus ya paling gitu. Kalau di dunia seni kan kemarin baru beres film ya. Oke. Belum ditayang, insya Allah sih tahun 2021 ini ada 2 film insya Allah. Ada 2 film insya Allah, masya Allah. Insya Allah. Nah, kita ngomongin soal kemarin dulu kali ya. Apa tuh? Tahun 2020. 2020 Nah. insya Allah. Ada cerita apa nih kemarin di tahun 2020? Ya 2020 ya, kayak 2020 itu kayaknya kayak waktu yang apa ya, semua tuh kayak kita restart lagi gitu ya. Iya. Gitu maksudnya apa, semua kembali lagi waktunya untuk bermuhasabah diri ya. Benar. Kondisi pandemi ya kan, kayaknya semua pada saat itu mungkin semua punya rencana yang ya manusia kan gitu ya, kadang suka lupa berencana. Belum tentu kita hidup ya besok ya Bro ya. Benar ya, sih kan? ya. Ini rencananya terlalu pengen ini, pengen itu, dari bisnis juga seperti itu, dari karir pengen seperti ini, tapi bang gitu ya, semua di pause gitu ya kayaknya. Semua ya kita reset lagi kan. Ya alhamdulillah waktunya untuk lebih mengevaluasi diri ya. Kalau gue sih lebih melihat hikmah ya. Hikmah kayaknya lebih banyak waktu, pastinya waktu buat keluarga yang mungkin dulu kita disibukkan dengan urusan dunianya, dengan apa yang pengen kita capai. Tapi situ 3 bulan pertama bener-bener lu harus di rumah. Dan berat gue subur-ubur gak pernah naik 6 kilo. Waduh. Berarti happy ya kalau kayak Happy, gitu ya. insya Allah. Nah, gue kalau ngelihat postingan teman-teman gue gitu yang kebetulan juga barengan sama lo gitu. Kalau gue ngeliat postingan tuh selalu olahraga nih, kalau bisa lihat ya, lu dari lari, terus lu juga sepeda. Nah, lu bisa ceritain sedikit gak tentang olahraga yang lo lagi gelutin sekarang? Iya, sebetulnya gue suka olahraga tuh udah lama banget ya, zaman gue sekolah. Terus kalau sekarang yang gue jalanin kan gue lari ya, olahraga lari. Sebenarnya dong awalnya mulainya tuh udah cukup lama di tahun 2013 ya, 2013. Nah, memang gue lebih ke lari jarak jauh ya, atau maraton ya kalau bilangnya. 2013 ya itu ya rutin lah, event-event setiap tahun biasanya bisa 2 kali gitu ya, ikut full maraton. Biasanya sambil ngajak istri safar kan, lari dulu baru ngajak istri jalan-jalan kayak gitu ya. Ya bareng teman-teman komunitas lah. Tapi memang di tahun 2000 di saat pandemi ini kan kita kayaknya benar-benar diistirahatkan ya semuanya ya. Makanya awal pandemi itu naik tuh benar-benar olahraga. Baru pas bulan Juni kalau nggak salah, Juni itu baru mulai lagi lah olahraga lagi ya sampai sekarang ya, karena kan imunitas penting banget. Salah satunya yang menunjang itu ada dari saat kita sehat olahraga betul. Gitu ya. Ngomongin soal tadi lu suka lari ya, dan lu ternyata pernah ikutan salah satu event yang oke banget ya untuk di dunia maraton, itu Tokyo Marathon 2017. Tokyo Marathon tuh salah satu maraton yang paling gue sukain banget lah gitu, secara atmosfernya, gimana masyarakat di sana mensupport kita ya kan. Itu gue 2017 tuh maraton gue di Tokyo tuh yang ketiga kali sebetulnya. Ketiga kali. Nah situ. Tapi memang pada saat itu gue memang ada target yang memang harus gue capai. Dari pola latihannya juga di situ gue dituntut untuk menjadi seorang elit gitu ya. Jadi memang persiapannya 4 bulan dibanding maraton-maraton sebelumnya itu bisa dibilang tarkam ya gitu ya. Latihannya sesuai dengan pengetahuan lo ya, dengan komunitas. Tapi di situ benar-benar gue harus mencapai target apa yang memang pengen diraih gitu. Ini kalau bicara Tokyo Marathon 2017 tuh Masya Allah ya,
pengalamannya, karena bagi gue tuh lari itu adalah sesuatu yang apa ya, waktu gue untuk mengevaluasi diri bro. Jadi waktu lo di saat lari itu banyak hal-hal selama 42 kilo yang bisa lo lakukan. Ibaratnya kalau misalnya olahraga tuh sama kayak diving kali ya. Di situ lo kan rame-rame gitu misalnya, tapi tetap aja lo di dalam itu kan lo nggak bisa ngobrol gitu kan. Nah sama kalau maraton juga gitu, lo dengan jarak yang jauh, lo rame juga lo sendiri. Nah situ biasanya gue menyempatkan diri untuk ya mengevaluasi diri ya, kita muhasabah seperti itu. Kenapa gue bilang di situ berat? Persiapannya gue 4 bulan pada saat itu. Maraton itu pas sampai 5 bulan. Terus di seminggu sebelum race gue cedera plantar. Terus pas hari H ya kita udah punya target kan waktu pada saat itu ya, biasalah karena ya manusia bisa bertarget tapi menentukan yang di atasnya bro. Betul. Nggak bisa lupa juga gitu. Nah gue pas race itu juga gue salah pakai kaos kaki, gue blister bro. Oh ngaruh itu ya? Itu ngaruh. Jadi gue pakai kaos kaki, lucu sih ceritanya, sebetulnya lucu kalau denger. Gue pakai kaos kaki yang terakhir maraton gue di Berlin waktu itu. Nah gue PB gue di Berlin sebelumnya, personal base gue. Nah habis itu gue maraton di Tokyo, gue pakai kaos kaki. Padahal gue tahu nih kaos kaki ini kok agak kasar ya gitu ya, udah nggak benar, udahlah gue pakai buat inilah buat lebih menyemangati ya bersama. Ternyata gue blister ya itu, jadi di saat race itu pelantar gue kena, terus di kilometer 30 dan selanjutnya tuh blister, jadi gue lari tuh miring gini bro. Itu kaki gue bayangin nih kayaknya udah darah semua kali ini kaki, karena udah kayak nggak berasa tuh nggak sih, kalau blister gitu kan isi ngembung gitu ya, isinya air. Tapi hikmah yang gue ambil ya, itu sebuah perjuangan ya bro ya. Itu sebuah perjuangan yang sebetulnya dengan olahraga itu sebetulnya banyak sekali dampak-dampak positif yang bisa gue dapatkan dari lari itu sendiri. Tapi dari beberapa negara yang lo sambangin maratonnya itu yang paling berkesan adalah Tokyo Marathon. Apa ya, gue nggak tahu ya, gue selalu bilang di situ tuh lo selama 42 kilo, lo sepanjang 42 kilo itu lo nggak pernah ngelihat orang mendukung lo atau mensupport lo. Jadi sepanjang jalan itu tuh orang rame, kasih support lo, kasih ya hanya apa buah-buahan, apa lo buat lo asupan lo kan. Kayaknya kita kan bukan siapa-siapa, kita bukan atlet gitu ya. Ya kita cuma orang amatir yang yang dibuat untuk menjadi seorang elit kan gitu ya. Ya tapi ya disitulah banyak banget kalau menurut gua hal-hal, mungkin kalau orang elit, lo ngapain sih lari, lo nyiksa 42 kilo, gila lo nggak capek. Bener. Nah lo gimana ya cara membuat mindset lo tuh kayak ya gue bisa lah nih 42 gitu. Ya itu dia, gue bilang gue ngerasa tuh lari itu bukan hanya sebatas gue menyelesaikan maraton itu, tapi sisi lainnya tuh banyak hal positif yang gue bisa yang gue dapat gitu ya. Ya itulah, kadang-kadang gue lari tuh suka yang ya mengevaluasi diri gitu ya, kadang-kadang mencari solusi juga di saat lo lari gitu ya. Makanya kan kalau punya lari maraton punya waktu yang panjang ya. Makanya kalau orang-orang yang maraton sekarang yang sub 4 gitu mungkin oke lah 4 waktu. Dulu 4 jam gitu. Kalau dulu gue awal-awal maraton gue kan dulu di Singapura maraton ya. Itu maraton gue masih waktu 6 jam bro. Aduh, 6 jam lo bayangin, 6 jam lo sendiri, lo ngapain punya waktu 6 jam lo untuk mengevaluasi gitu diri kan? Lo kan gak mungkin ngobrol, lo udah pengap-pengap gitu juga kan? Dan lo tuh juga gak langsung masuk full maraton kan? Itu semua ada prosesnya pasti yang harus dijalanin. Ya sebetulnya kan maraton ini bisa dibilang olahraga ekstrim ya. Kalau lo tidak mengikuti dengan persiapan dengan aturan yang benar, ya bahaya juga lah. Benar. Yang sampai kehilangan nyawa juga untuk olahraga ini ya. Jadi memang harus dengan latihan yang oke, lo tahu pengetahuan lo tentang gizi juga, asupan, gimana lo harus mengatur setiap kilometernya gitu kan. Berapa kali lo harus kadang-kadang orang lari mencapai target dia lupa minum kayak gitu. Justru itu malah bahaya. Banyaklah hal-hal seperti itu sih. Itu harus dipikirin banget prosesnya juga ya. Iya. Nah, dari lari kemudian ke sepeda nih kita ngomongin. Nah, kalau dari sepeda apa yang lo dapetin, Dim? Jadi sebetulnya kebalik bro, gue awal mulai olahraga tuh gue sepeda dulu. Malah sepeda dulu? Gue 2011 itu bener-bener, gue tipe yang apa ya, kalau udah suka sesuatu tuh
fokus gitu. Udah di situ makanya. Jadi gue tahu nih kayak sekarang teman-teman gue ngerayu gue untuk main road bike. Nah, gue tahu di saat gue main road bike, gue pasti akan menghabiskan banyak waktu lagi untuk itu. Ya gue protes bini gue. Bener. Jadi dulu malah gue 2011 tuh gue main mountain bike. MTB. All Mountain ya. Gue main di situ itu 2 tahun. Main yang ya? Iya lama. Terus gue ya biasa lah kalau main mountain bike kan lo weekend lo pasti kan ke puncak, kemana ke gunung segala macam kayak gitu ya. Nah baru setelah 2012-13 gue lari baru gue nggak sepeda lagi karena gue takut cedera kan. Nah sekarang kalau balik lagi sepeda gue sebetulnya mainnya sepeda folding bike. Biasanya tempat gue juga untuk recovery biasanya main santai ya, sepeda santai. Seru-seru ya, senang sih ngelihat sekarang banyak banget di saat pandemi ini orang udah semakin aware dengan kesehatan dengan olahraga. Sempet kan awal-awal pas dibuka PSBB kan lubus di Bintaro tuh semua orang kayaknya nyampur orang sepeda, jalan kaki semuanya. Senang ngelihatnya. Ya mudah-mudahan itu bukan hanya sebatas tren, itu menjadi lifestyle sih. Ya. Karena ya itu dia, kalau gue sih nganggap karena dengan olahraga lo pasti berhubungan kok dengan aktivitas lo yang lain di kehidupan lo gitu, di bisnis lo, rasa sportivitas lo itu terbentuk gitu. Makanya gue agak bingung kalau orang olahraga kurang sporty karena dan disiplin waktu lo. Lo gak mungkin kan lo lari main sepeda jam 12 siang jam 9 pagi kan gak mungkin kan. Rata-rata lo biasanya habis subuh biasanya udah mulai 5:30 tuh udah mulai. Nah itu kan kalau nggak tanpa kedisiplinan waktu ya kan nggak mungkin bro kayak gitu. Tapi apa yang nggak buat lo berubah dari misalkan tadi lu bilang sepeda tuh pertama kali banget ya, abis itu lo tiba-tiba ke lari? Gue melihat satu dari faktor resiko bro. Oke. Kita kan umur bertambah bro ya. Lo MTB juga lagi. Iya kan agak-agak all mountain gitu-gitu kan, agak-agak ekstrim dikit. Juga. Kayak dulu kalau gue keseleo patah sembuhnya cepet bro. Kalau sekarang kalau kayak keseleo patah kayak agak lama ya sembuhnya, malas ngurut ya gitu kan. Keci mande. Ya jadi salah satunya itu. Kedua, lari itu olahraga yang nggak perlu lo harus ketergantungan sama orang. Kalau sepeda sendiri kayaknya kurang seru. Kadang ya. Bete Pasti kan lo sepeda masih punya kesempatan untuk ngobrol, habis itu mau kuliner. Kalau lari kan benar-benar lo olahraga, lo bisa ngelakuin itu. Gue punya waktu 15 menit, setengah jam. Gue udah tahu nih gue mau ngambil pace berapa. Ya gue lari aja sendiri gitu. Habis itu gue mau aktivitas segala macam, nggak terlalu menyita banyak waktu gitu. Jadi kalau menurut gue lari itu ya lebih praktis, bisa dilakukan kapanpun. Modalnya cuma punya sepatu, tinggal lo pakai, udah lo keluar rumah aja gitu. Yang penting semangat aja, kemauan kan. Dan itu bisa jangka panjang Pak. Sampai tua pun lo bisa lo lakuin itu kalau memang lo udah biasa ngelakukan dari lo muda. Benar. Secara modal juga nggak gede ya dibanding sepeda ya. Iya. Tapi sekarang lari ya dibilang dulu sepatu ya benar. Tapi sekarang sih Pak ya, sekarang alat-alat olahraga kan teknologinya luar biasa yang bikin kita juga ya set nih apalagi nih kalau kita lari kan sepatu ya minimal. Jadi ngiler. Apalagi nih kayak gini. Tapi nggak sebesar sepeda lah. Kalau sepeda, itu apa ya, lebih ke lifestyle juga sih ya sebetulnya kalau gue. Ada nggak sih tips-tips untuk Kaf Bro gitu ya, yang sebenarnya pasti banyak lah ya orang-orang yang apalagi kayak gue gini sekarang lagi mager gitu. Gue mari banget apalagi untuk memulai olahraga. Lu sendiri berarti olahraga tuh akan jangka panjang kan? Insya Allah akan terus rutin kan? Nah itu Allah berikan kesehatan Insya Allah. Untuk istilahnya apa ya, menyadarkan gitu loh, ada sesuatu nggak sih yang bisa lo kasih tahu gitu? Ya, gue kan nganggap olahraga tuh ibarat sama kayak investasi bro ya. Lo mau investasi nabung-nabung untuk lo hari tua gitu. Masa untuk diri lo investasi buat badan lo sendiri di hari tua lo nggak mau gitu kan? Kadang orang suka telat di satu lo tua, gue baru mau olahraga. Ya bukan telat sih, nggak ada yang telat sebetulnya, tapi kurang maksimal lah hasilnya. Nah kalau lo udah maintain itu dari muda, ya insya Allah di tuanya itu nggak terlalu berat untuk memulainya gitu. Satu itu. Kedua yang tadi gue bilang gitu, di saat lo olahraga sangat menunjang banget segala macam aktivitas lo gitu, di sosial lo, di semangat usaha lo. Satu hal gini sih, gue pernah ngerasain di saat kondisi usaha gue lagi berat segala macam waktu itu gue ya wajar ya namanya bisnis kan naik turun ya. Salah satu gue untuk menghilangkan menekan, kadang kan wajar manusiawi ya, stres, lo kepikiran segala macam. Dengan olahraga bro, kan itu hormon endorfin lo kan jadi naik ya. Nah kayak gitu kan lo jadi udah konsentrasi lo tuh ibaratnya lo udah capek,
Kadang-kadang lo kalau di saat lo banyak pikiran segala macam kan jadi susah tidur. Kalau lo olahraga, lo seger, terus aja udah malam udah capek aja udah gitu. Kalau gue sih lebih simpelnya gue rasa seperti itu ya. Iya. Jadi kayaknya olahraga tuh, aduh banyak banget ya manfaatnya apalagi untuk anak-anak muda. Tapi memang harus kita paksakan awalnya ya untuk yang belum terbiasa. Iya, kalau gue sih mulai dengan apa yang gue suka ya. Pasti kan kita punya temen ya, kebiasaan komunitas atau apalah, teman mau itu teman pengajian, mau itu teman sekolah segala macam. Bohong lah kalau menurut gue nggak punya, apalagi sekarang tren ya orang sepedahan. Bermula dari situ aja gitu. Lo goes bareng segala macam. Banyak kok dari teman-teman yang awalnya goesnya Sally, sekarang gue lihat udah road bike, udah kenceng aja. Udah nunduk. Kalau udah duduk kayak lihat road kan ada gue ngeri deh, berarti depannya. Banyak kan kayak gitu ya kan. Pelan-pelan seperti itu. Emang awalnya memang lingkungannya bro ya. Benar. Penting banget ya, itu banyak berpengaruh ya. Menjadi kalau gue sih anak-anak muda sekarang ya cari lingkungan yang jangan mager bro. Iya benar. Hari gini mager bro, repot ya maksudnya. Sedangkan kita kondisi seperti ini, kasarnya waktunya kita untuk apa ya, sprint ya berarti sekarang ya kondisi ya, kesehatan segala macam ya gitulah. Ya memang harus juga bisa ngebagi waktu sedikit ya. Ngasih waktu sedikit, apalagi kadang kan kita yang namanya pandemi ini ngejar kerjaan tuh juga kadang kan pace ketinggi. Tapi nggak ada satu waktu yang untuk olahraga tuh harus benar-benar disisihin ya. Bro, kerja kan lo pasti satu tempat ke tempat lain kan bro, ganti aja naik sepeda bro. Iya benar juga. Gue kadang-kadang kan gue usaha ada di Jakarta Pusat ya. Gue nggak jarang waktu itu gue dari rumah gue naik MRT, gue bawa sepeda gue pulang, gue sampai rumah. Bener nah tuh bro ya, coba deh dipikirin lah ya tuh ya, olahraga tuh harus banget. Udah enak bro sekarang bro, juga jalan udah enak ya, iya jalannya udah banyak yang enak ya benar. Mensupport lah ya, udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan rusuh tuh jalanan. Nah setelah olahraganya mungkin tadi lu berapa kali ngomongin soal bisnis ya. Nah sekarang ini yang lagi lu gelutin bisnis apa sih? Ini ya ada beberapa lah yang gue jalin, tapi yang mainnya memang di perdagangan ya. Muslim wear di situ. Muslim wear salah satu yang memang cukup lama ya gue jalanin, dari tahun 2012 bro. 2012. Apakah itu sempat bersamaan dengan pada saat lo masuk di dunia entertain? Gue dunia entertain justru jauh. Jauh sebelumnya gitu ya? Gue dunia entertain di tahun 98 bro. Aku masih SD tuh. Iya, lama bro. Tapi ya lucu lah, kalau dunia entertain nggak cukup 1 jam gue cerita. Jadi prosesnya intinya sih sebetulnya bukan sesuatu yang cita-cita ya memang. Ya. Allah menuntun gue ke situ, tapi dengan di situ gue bisa melewati itu. Allah mudahkan lah dengan cita-cita gue yang lain seperti itu. Nah ini bisa maksudnya lu mungkin bisa ceritain nih turning point lu berarti ada kan di saat dimana lo dunia entertain terus kayak, nih kayaknya gue harus stop dan memilih jalan lain. Itu bisa di-share ya ke Kah bro? Aduh bro, lo bayangin dah tahun 98 ya gue di situ. Apa ya, capek bro. Capek lo nggak punya waktu ya. Waktu lo selalu diatur sama orang ya. Pengen juga bro punya waktu yang memang yang bisa gue atur sendiri. Itu kalau menjadi entrepreneur kan lo susah ya. Betul. Lo pasti selamanya waktu lo pasti tergantung lah ya. Apalagi gue di dunia seni, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Bener bro. Kebalik ya. Gue dari tahun 98 bro, gue pernah kerja 36 jam nonstop bro. Lo bayangin. Udah lewat tuh. Sehari udah lewat. Orang 24 ya 36 jam. Pilihannya mau libur lebaran apa tidak, kan repot ya bro. Kalau gue nggak hajar, gue nggak libur lebaran, hajar karena kan kejar tayang ya. Kejar tayang ya. Pernah ngerasain momen-momen seperti itu, bener yang pernah merasain momen di saat sakit tapi lu harus juga datang, kalau nggak tayang kayak gitu-gitu ya. Ya dulu sih umur masih oke ya bro, 20-an gitu kan. Tapi di saat umur udah 30, 33, 34, 35 lebih cepat masuk angin ya bro. Banyak minum jahenya. Kayak gitu ya. Ya untungnya memang gue cita-cita awal gue pengen banget sih punya usaha sendiri, membuka lapangan kerja. Kayaknya hidup gue lebih berarti gitu ya. Kalau lo syuting itu kayaknya cuma bermanfaat untuk diri lo sendiri. Oke lo dapat materi tapi cuma diri. Tapi kalau lo menjadi seorang entrepreneur, ya kan lo bisa buka lapangan kerja. Kayaknya lebih bermanfaat gitu ya. Ya awal di situ gue 2017
gue mulai usaha. Ya dibilang pada saat itu bilang modal juga nggak ada. Modalnya kepercayaan aja bro. Karena di situ jaminannya diri gue ya, gampang nyari gue. Kalau gue macam-macam, ini ngomong infotainment kan, beres. Di situ ya gue minta peluang usaha lah. Pada saat itu gue ditawarin, gue bilang gue ini deh minta peluang usaha juga, gue jualan barang lo gitu kan. Ya udah gue kasih, bisa dibilang kayak apa ya, reseller gitu. Tapi sistemnya pada saat itu consignment bro. Jadi berapa barang yang gue laku, gue bayar ke lo ya, kalau nggak. Emang bisa mas? Oh biasa lah, dulu kan meragukan orang. Artis iya. Emang bisa dagang, woi. Gue paling panas tuh gitu. Waduh, gue ditantangin kayak gitu. Gak tahu ya. Udah gue pada saat itu gue memberanikan diri aja, gue buka jualan. Pada saat itu toko grosir lagi baru muncul itu bro. Iya. Nah gue buka berapa tempat, jual baju muslim juga dulu waktu itu. Nah awal mulai sebelum produk gue ya. Di situ gue buka berapa tempat ya, itu berjalan 3 tahun yang akhirnya gue mengumpulkan modal, memberanikan diri secara ilmunya. Setelah ilmunya dapat, gue buat brand sendiri. Iya. Karena gue pada saat itu gue suka pakai, ya gue pengen buat baju muslim yang gue banget gitu. Yang bisa lo pakai kemana-mana, yang nggak terlalu yang kokok banget lah. Masih lo jalan juga masih asik. Nah itu sih sebetulnya awal mulanya. Tapi proses panjangnya namanya bisnis ya, ilmu ya wajar ya. Kalau orang bilang kan bisnis gagalnya 13 kali, bangkitnya 16 kali ya bro. Nah gue ngerasain itu juga. Iya. Tapi dengan balik lagi dengan olahraga bro, yang bisa sempat juga ngerasa aduh, gue balik lagi di syuting sinetron deh, gue capek juga. Kayaknya udah gak syuting sinetron aja deh. Gue syuting sehari 1 episode, sebulan lo tau gaji lo berapa gitu ya. Tapi ya sempat pikiran kayak gitu, tapi ya ternyata ada sisi lain yang gue lihat. Enggak lah, gue di sini aja lah. Gue banyak ilmu, ternyata banyak dapat ilmu lah di usaha. Iya. Momen terberat lu pada saat bisnis apa? Gue pernah di suatu keadaan bro. Gue kan jualnya mass produk ya bro ya. Mass produk. Wah pada saat itu kan penjualan tahun pertama, tahun kedua oke gitu ya. Wah oke nih, berarti tahun ketiga harus berapa kali lipat nih gitu. Udahlah gue nyetok bahan kan, dari beli bahan banyak lah intinya sekarang. Ya itulah, kadang-kadang ya balik lagi kita suka lupa, kita suka tidak melibatkan Allah di setiap putusan kita. Nafsu aja bro, kita yakin kita bisa nih. Wah iya. Kelar bro, tiba-tiba tempat gua ada pipa air bersih yang bocor bro. Ya Allah. Jadi gudang nggak dihuni. Gitu, jadi bahannya numpuk di sana. Ya ampun, rusak semua dong tuh. Dan gue baru tahu itu 3 hari kemudian bro. Lo bayangin ribuan yard bahan basah bro. Lo kalau ngeliat kayak gitu, itu kan duit ya bro ya. Duit. Wah lemas bro. Gue sampai situ yang gue bilang, aduh gue pensiun nih kayaknya. Gue pensiun deh, gue bilang waduh gue abis deh gue bilang. Ya itu dia, tapi gue ini ambil hikmahnya. Kita kan manusia diwajibkan untuk ikhtiar ya bro ya. Benar. Putus asa nih, gue bilang nih gue harus tetap berusaha cari solusi segala macam gitu kan. Wah gue sempat sih ya, tapi alhamdulillah dapat istri juga yang mensupport. Ya kedua ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu yang menurut Allah itu kan yang terbaik ya. Betul. Kadang-kadang kita menurut kita nggak dikabulkan Allah, wah kita menganggap dosa kita nggak, doa kita nggak dikabul-kabulin nih. Padahal Allah punya merencanakan depan yang baik buat kita. Baik lagi, asal kita berusaha kan gitu. Ternyata ya itu kodurullah. Orang pabriknya nelfon gua segala macam, udah deh bahan yang ini balikin gua cuci lagi semuanya di pabrik. Wah, bisa, alhamdulillah. Bisa bro. Alhamdulillah. Jadi kan gua nggak punya pengetahuan itu ya. Ternyata bisa dibalik lagi, mereka dicuci lagi, wash lagi sama mereka, ya balik lagi di grass. Bisa dipakai, tapi tinggal berapa persen lah yang nggak bisa digunakan pada saat itu. Itulah satu sisinya. Seru banget. Tapi memang kita kalau udah nyebur ke bisnis tuh kita harus semangat di saat kita jatuh ya. Harus siap bro. Kadang-kadang sekarang orang mau bisnis untungnya aja gitu. Dia kan dia pengen instan. Kadang lo ibaratnya untuk lo bisa seperti ini, lo butuh proses kan. Iya betul. Nah kadang-kadang kita nggak sabar untuk melewati proses itu loh bro. Kejeduknya, jatuhnya gitu. Padahal proses itu kalau lo bisa nikmat, itu nikmat banget bro. Nikmat banget lo bisa ngelewatin proses-proses itu. Iya betul. Kembali lagi kalau gue melewati proses itu pasti yang terukur ya. Makanya disitulah kita belajar ibaratnya ya, banyak nanya sama orang, banyak teman ya kan. Ya insya Allah dengan kayak gitu ya banyak ilmu-ilmu juga yang kita dapat. Itu sih. Pada saat perubahan lo dari dunia entertain yang kalau mungkin lebih bisa dibilang lebih settle pada saat itu ya. Itu waktu itu keluarga gimana tuh? Support system lo?
kaget sih sebetulnya bisa gue ngerasa sebetulnya gue nggak berhenti bener-bener di dunia seni ya bro ya, gue masih kayak gue sekarang masih ya film, sekarang masih kan ya, tapi gue memang lebih memilih ya bro ya. Lebih memilih tayang-tayangan yang gue ambil gitu, lebih memilih kayak film kemarin kan gue juga syuting bareng istri gue. Bareng istri gue. Itu nanti layar lebar apa? Layar lebar ya? Film layar lebar, ada 2 film. Pengen tuh ada tayangan yang ada nilai positif gitu bro sekarang, yang minimal nggak usah berbau harus religi tidak gitu, tapi ada pesan moralnya gitu. Maksud gue kan kita nih hidup dipertanggungjawabkan bro. Iya betul. Gila lo apa yang lo buat segala macam kan pasti akan ditanya gitu kan semua yang lo lakukan. Awal mulanya salah satunya itu juga bro, gila gue ngelakuin apa aja ya gitu. Kalau yang buruk dicontoh orang, buset nih bisa jadi dosa jari aku. Bisa jadi gitu ya benar. Ya apa, wah itu yang gua bisa tidur terus segala macam. Wah udah ya pada saat itu bukannya gua nggak butuh uang bro, semua orang pasti butuh uang. Kalau misalnya cukup nggak akan pernah cukup bro. Iya benar. Malah gua mengambil keputusan itu bro di saat posisi gua tidak lagi settle-settlenya sebetulnya. Masya Allah. Kerjaannya banyak, malah ya cicilan lagi banyak dulu kan, kita lagi tahu kan. Ya pengen punya ini, pengen punya itu kan gitu ya. Tapi gua ngambil keputusan udahlah, bismillah, Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ya betul proses segala macam ya Allah, sampai sejauh ini banyak banget lah ditolong ya bro ya. Masya Allah ya. Ya ditolong ya. Apalagi punya teman-teman baik seperti lo bro. Teman-teman lo kan teman-teman gue juga, masya Allah. Amin ya Allah, amin. Seneng lah, makanya sekarang doanya ya Allah mudah-mudahan siap ketemu orang yang membawa kebaikan lah. Masya Allah ya benar, amin. Itu juga ya salah satu kunci juga tuh ya. Jangan mencari teman yang benar ya. Jangan takut juga gitu, dijauhkan dari hidayah ini ya. Iya. Itu yang penting sih bro. Itu paling penting benar. Gitu sih. Pandemi 2020 bisnis gimana kemarin? Bisnis, nah itu juga bro. Allah. Kalau makanya gue bilang, gue ini terlalu banyak ditolong sama Allah. Gue di awal pandemik itu sempat stres bro juga. Sempat stres dalam arti bukan stres, maksudnya wah kepikiran pasti. Gila lo kalau orang dagang, lo pasti kan waktu jualan lu pas mau lebaran. Benar. Oh, apalagi lu gue baju muslim loh. Baju muslim. Ya, iya. Baju muslim. Nah, biasanya 2 bulan 3 bulan lebaran tuh udah loh. Tapi bulan-bulan udah produksi ya pada saat itu. Produksi. Iya benar. Nah, gue produksi tuh di Desember tuh udah jor-joran, bro. Yeah. Udah banyak, masa itu masih tenang-tenang aja kan? Iya benar. Januari tenang nih, masih tenang. Wah, jor. Februari jebret lockdown kan tiba-tiba. Wah, gue sampai teman-teman gue, ya mentor-mentor gue, teman-teman yang masya Allah yang bilang bisnis, bro lo nggak apa-apa bro, kalau bisnis gimana? Wah pada nelfon lah mereka khawatir. Gue bilang aduh gue nggak tahu deh, gue bilang yang ngalamin ini kayaknya bukan gue doang ya. Kita juga nggak sendiri loh. Satu dunia kan. Satu dunia bro, kita udahlah tawakal aja lah gitu. Yang penting bisa. Iya benar. Ya nggak tahu bro. Kita kadang-kadang menakuti sesuatu yang belum tentu terjadi bro. Iya. Itu manusia. Ya, benar, kita kadang-kadang suka mendalui Allah gitu ya bilang. Iya benar juga. Kita nggak tahu besok ya, benar nggak? Gue pada saat itu juga gitu. Wah, gue besok gimana gue nih? Hidup gimana nih? Duit gimana nih? Gila semua udah dihabis-habis di sini segala macam. Wah, tapi ya Allah, gue banyak teman-teman juga yang ngalamin ini. Udah kita sama-sama ya ngalamin ini juga, bukan gue aja. Ternyata ya qadarullah bro. Yang kekhawatiran gue itu bisa dibilang nggak terjadi. Masya Allah. Dan ada aja jalan lain yang Allah berikan yang bisa menutupi ibaratnya ketakutan lo ya. Sisi pada yang satu ini Allah ganti dengan sisi yang lain gitu loh. Iya betul. Gue pada saat itu ada satu usaha juga masih pedagang juga yang tiba-tiba pada saat itu demandnya lagi naik kayak gitu ya. Mungkin saat itu lagi rendah tapi ya gitu-gitulah. Yang dulu juga gak kepikir gitu. Contoh nggak apa-apa ya gue buka ya. Salah satunya masker bro. Gue kepikiran pada saat itu kan awal pandemi. Gue buat masker cuma buat donasi bro, jujur nih bro. Ya kita nggak tahu, ya gue buat masker nih, gue banyak bahan nggak kepake buat maskernya deh, bagi-bagiin donasi. Terus tiba-tiba orang gue bilang, Pak kita buat juga deh, buat jualan segala macam. Ya akhirnya gue buat pada saat itu. Nah berapa bulan awal itu salah satu juga yang menutupi lah ibaratnya. Masya Allah. Ya kita malah kepikiran pada saat itu. Kepikiran tadinya kan? Iya kan, kepikiran pada saat itu kan. Ya itu salah satu contoh kecilnya lah, meskipun nggak menjadi yang utama gitu ya. Tapi maksud gue itu salah satu yang menurut gue, udahlah. Kalau sekarang ini gue bilang kenapa gue harus khawatir berlebihan? Gue ditolong Allah dari dulu kalau udah banyak banget gitu ya. Iya benar. Udah ditolongnya, kita juga nggak tahu besok gimana kondisi pandemi ini juga kita nggak bisa berencana ngakinin diri kita sehat. Apalagi lo menjamin yang sehat olahraga pasti nggak kena pandemi kan nggak bisa juga bro. Nggak bisa juga benar. Semua karena Allah sebenarnya. Iya, orang gue pernah kejadian temen gue juga gitu, misalnya kondisi ibunya yang parah.
dia yang sehat, parkir dia, ibunya baik-baik aja, kan gitu ya. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya. Yang penting kita selalu sabar aja gitu ya. Sabar dan intinya sih banyak hikmah bro, yang bisa diambil. Pastilah lo juga pasti kayak gitu, kayaknya ya. Masya Allah, jadi mudah-mudahan dengan begini ya kita semakin mengingat ya bro ya. Bener. Kita di sini tuh cuma sementara bro, lo capek-capek semua, lo dikejar semua, dikejar waktu lo malah jangan-jangan waktu buat keluarga lo nggak ada, waktu buat ibadah lo nggak ada, lo habis dengan urusan diri. Aduh, kayaknya kalau lo tahu kan nggak akal selelah gitu juga deh lo diperbudak sama urusan dunia lo gitu ya. Iya bener. Bener juga. Gue terbuka sekali nih Pak ya. Dim. Yap. Sekarang nih ada sesuatu yang menarik nih Dim. Jadi tadi kita udah nanya tentang lo banyak panjang lebar. Nah gue pengen nanya juga, lo harus bisa menjawab kurang dari 3 detik. 3 detik wis. Ini seru-seruan aja ya. Oke. Kita lebih relax nih. Oke. Tadi kan kita udah apa? Tarik nafas dulu. Oksigen gak naik dulu. Dibuat 3 detik ya. Oke, yang pertama. Sendiri atau berkelompok? Berkelompok. Energizing apa relaxing? Relaxing. Bisnis apa peran seni? Bisnis. Pakaian apa makanan? Pakaian. Sepeda atau lari? Lari. Dulu atau sekarang? Sekarang lah bro. Aju apa Sukari? Bro, Sukari bro. Susu kurma bro. Tapi dari kalimat-kalimat kata-kata yang lu pilih emang itu udah mencirikan lo sekarang banget ya. Gitu ya? Oh, iya. Lo ada dulu psikologi SM? Enggak, saya lulusan IT Pak. Eskom. Tapi bukan sarjana komputer, sarjana komedi. Komedi ya. Senang ya Dim ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Kita dikasih waktu, kita ngobrol-ngobrol banyak banget tadi ya, cover poin-poin penting yang Dimas Seto udah sampein, yang dimana lo harus bisa menyempatkan waktu untuk olahraga satu. Kemudian yang kedua, lo jangan terlalu berpikir takut dulu ya, karena sesuatu itu pasti yang terbaik dari kehendak Allah ya pastinya ya. Iya insya Allah pastinya. Sama ya lo kumpulin teman-teman lo yang baik pastinya. Satu lagi bro juga. Apa tuh? Hubungin teman-teman lama lo bro. Nah, awal pandemi bro. Yang gue hubungin teman-teman lama gue. Gue tanya kabar yang udah lama-lama lost contact lah. Salah satu yang itu dia kasih advice ke gue gitu. Insya Allah banyak lah kayak gitu-gitu yang mereka dari sisi bisnis ya. Pada saat itu kan usaha yang gue khawatirkan. Ya. Gue teleponin gitu kan, kasih banyak nasihat ke gue segala macam, kabar, kasih solusi. Wah, Insya Allah. Memang sekedar sharing tuh udah cukup buat kita mencari solusi juga permasalahan kita ya. Iya bro. Ya. Kan nggak semua pengalaman kita jalanin sendiri bro. Itu dia tuh. Masa harus kita rasain sendiri, waktu kita nggak cukup bro. Iya bener. Malah pusing-pusing sendiri. Iya bener. Tapi salah satu support system lo berarti selain keluarga itu teman-teman lo juga itu penting banget ya dalam karir hidup lo ini sekarang. Penting bro. Penting banget sih kalau menurut gua. Kita bisa seperti ini kan bukan karena kita hebat ya. Ya. Pasti karena kita banyak dibantu orang gitu. Kalau prinsip gua, Insya Allah ya jadi pengingat buat diri gue juga selalu yang dinasihatin sama orang-orang juga bilang ya Insya Allah kalau kita membantu meringankan urusan orang, mudah-mudahan urusan kita juga dimudahkan. Masya Allah benar gak sih bro? Gitu ya, bro. benar. Itu gue juga nasihat itu banyak gue dapat sih seperti itu dan gue rasakan juga gitu. Ya, meringankan beban orang juga tidak selalu dari materi ya. Enggak, lo bisa dengan tenaga lo, ya, dengan waktu lo. Yang paling susah itu sebetulnya bukan materi. Kalau materi bro, orang yang kaya-kaya itu lebih gampang bro. Iya betul. Kalau waktu lo itu tenaga lo, wah susah bro. Lo pasti kan, wah gue lagi sibuk ini itu ya. Lo cuma ngangkat telepon mendengarkan keluh kesah sahabat lo, temen lo. Iya betul. Menurut gue itu cukup bro. Iya betul. Apapun itu lo ada masalah, selain lo curhat sama Allah gitu ya. Iya, ya lo share juga ke teman-teman deket tuh juga gak masalah. Tapi yang tepat ya bro ya. Betul, yang tepat. Nggak semua harus juga di. Jangan semua jadi juga. Ya. Betul. Nah. Terus kemarin udah kita sempat kirim ini ya produk Kaf ya? Udah bro. Dim, mantap. Kemarin lo udah sempat dikirim apa aja? Ini hampir semua sih gue dikirim. Nih di toilet ini, gue suka yang gue pakai yang hitam. Oh yang hitam. Di situ tuh. Ini dia. Yang hair and body wash juga. Ya? Gue sih jujur ya, ini bukan karena kita lagi tapi gue suka banget sama nih produk. Gue
selain memang praktis dibawa kemana-mana, kan kita cowok apalagi yang rutin aktivitas outdoornya banyak ya Pak ya? Ya, kan ribet ya. Nah lu kan tadi kan olahraga lari lah, sepeda. Lu bawa yang gede-gede terus juga males gitu kan. Lu pengen yang simple tapi secara fungsi maksimal gitu ya. Terus packaging juga bro. Iya benar. Karena lu males kan lu bawa yang warnanya kah bentuknya ini bukan gua banget ya. Ini bukan gua banget ya. Tapi meskipun fungsinya ada gitu. Taruh di rumah aja akhirnya nggak masih pakai. Apalagi kita kan laki-laki itu paling susah lo pilih kayak mens care begini kan susah pasti ya. kan dipilihin istri lo bro juga awalnya kalau lo nggak suka bukan dipilihin, gue join punya istri. Sama yang ada aja deh. Yang ada aja deh. Iya kan? Ya dipilihin istri ya istri lo pakai maksudnya. Iya benar yang ada aja deh. Tapi sekarang ya lo bisa memilih gitu kan. Lo bisa memilih, Masya Allah. Dan ya keren banget kalau menurut gue ini karena gue ngerasain gitu ya dan gue cocok dan jarang gue pakai produk yang jangka panjang ya. Ya betul. Kadang-kadang ya pakai mungkin kalau lagi kecuali olahraga gue sekali kayak gini kan angkat-angkatan ya biasanya. Iya betul. Paling pakai seminggu sudah lupa pakai kayak gitu kan. Insya Allah ya. Mantap. Dan itu insya Allah semuanya itu halal ya. Halal itu yang penting. Lo jadi nggak usah khawatir ya. Betul nggak usah khawatir. Penting. Insya Allah Dimas Seto. Thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya. Thank you dia. Dim, kalau boleh sedikit kata-kata terakhir ya untuk Kaf Bro gitu. Apa kita masih dalam kondisi pandemi nih ya? Iya. Untuk menghadapi 2021 ini menurut lo gimana nih? Dari segi olahraga, bisnis atau apapun yang mereka jalankan. Yang pertama pasti ya jangan patah semangat ya bro ya. Ya kerja keras lah bro ya. Ya pasti harus itu tapi ya harus disesuaikan juga ya hablum minallah sablum minallah ya. Insyaallah ya. Yang penting sih itu sih harus seimbang. Lo ngebar juga dunia terlalu kuat tanpa campur tangan Allah lo akan lelah. Ya bener nggak? Betul. Tapi nggak bisa juga lo beribadah terus tanpa lo berusaha karena kita kewajiban juga untuk ikhtiar. Tinggal hasilnya kita serahkan. Ya. Yakinilah itu yang terbaik bro. Ya betul. Bismillah. Tapi itu dia. Jangan rebahan lah bro. Mulai olahraga lah. Jangan mager. Jangan mager bro. Gue udah harus mulai gerak lagi nih sama Dimas Seto nih. Berarti teman-teman Kaf Bro yang mau ikutan nih boleh ntar kita. Olahraga untuk makan. Ya. 50 kilo sepedahannya. Makannya 2 mangkok. Bro Dimas, thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya seru banget ya. Semoga lo juga dilancarkan terus, sehat terus ya, dan kita jauh dilindungi dari pandemi ini. Amin. Siap. Sama-sama sehat terus. Bro. Nah, Kaf Bro, thank you juga atas atensinya dan yang pasti Dida juga mau ingetin bahwa jangan lupa follow IG Kaf Everyday ya untuk teman-teman mencari info-info terbaru dari Kaf. Dan juga visit website-nya di kafeveryday.com. Dan juga untuk teman-teman yang mau beli produk-produknya Kaf, jangan lupa langsung aja ini available di reseller, di Guardian, di Watson, dan juga ada di e-commerce lainnya. Banyak banget. Nah, lu cobain deh tuh ya. Ada sabun mandinya, ada deodoran, ada facial wash, dan ada juga beard serum, banyak banget. Oke, ada EDT juga yang tadi ya. Kemudian nanti Kaf pada bulan Januari sampai Februari itu akan mengadakan virtual bike challenge yang pastinya akan menarik untuk teman-teman mulai di awal tahun ini. Nah, lebih jelasnya dan infonya kapan langsung aja pantengin di IG-nya Kaf yaitu Kaf Everyday. Oke, jadi Dida pamit dulu nih di Kata Friday, Kaf Talks on Friday. Thank you atas atensinya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.